Kudus berpredikat sebagai kota santri. Lebih dari 80 pesantren berada di kota ini. Selain sebagai kota santri, Kudus juga memiliki tinggalan-tinggalan masjid bersejarah seperti Masjid Al-Aqsa, At-Taqwa, Al-Makmur, Langgar Dalem, Ngangek Wali, Baitul Aziz, dan masih beberapa lagi. Sahabat Jaga Budaya, yang menarik dapat ditemukan pada arsitektur masjid kuno di Kudus, yaitu memiliki karakter yang khas abad ke-15 dengan adanya arsitektur yang merupakan akulturasi Jawa Hindu ke Jawa Islam. Proses akulturasi ini merupakan proses pertemuan dua atau lebih kebudayaan awal dengan kebudayaan baru, kemudian saling berinteraksi dan lambat laun membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri masing-masing kebudayaannya. Hasil akulturasi ini tampak jelas sekali menjadi struktur dan ornamen penting pada masjid-masjid kuno di Kudus, dengan adanya seni arsitektur bata kosot yang ditempatkan sebagai gerbang batu raksa, pintu masuk, dan mihrab pengimaman. Sahabat Jaga Budaya, kali ini saya berkesempatan untuk melihat langsung salah satu masjid kuno di Kudus, yaitu Masjid Baitul Aziz. Mari kita telusuri bersama. Ini adalah wujud bagian muka masjid yang tentunya sudah merupakan bangunan kekinian. Dan nanti kita mencoba bersama-sama masuk ke dalamnya untuk mengetahui arsitekturnya serta perkembangan bangunan dari masa awal berdirinya sampai seperti saat ini. Sekarang kita berada di serambi depan masjid dan kita dapat menjumpai penanda bagian depan masjid yang sebenarnya, yang ditandai dengan pintu masuk batu raksa. Struktur pintu batu raksa ini mengingatkan kita pada struktur bagian-bagian candi yang terdiri dari bagian kaki, bagian tengah, dan bagian atap atau mahkota. Pada bagian tengah batu raksa terdapat kusen dan daun pintu jati berukir dengan tinggi yang cukup rendah, sehingga jika kita melewatinya harus menundukkan kepala. Satu hal yang menarik adalah di atas pintu masuk terdapat penanda yang diyakini sebagai masa pembangunan masjid, yaitu dengan adanya sengkalan memet berukir naga atau Trisula Naga, yang diartikan sebagai angka tahun 863 Hijriah atau 1458 Masehi. Sekarang mari kita masuk ke ruang utamanya. Bisa dijumpai pada dinding depan. Di kiri dan kanan mihrab terdapat ornamen bingkai cermin. Dan ornamen seperti ini seringkali dijumpai pada masjid-masjid kuno di Jawa. Dan ini adalah struktur pada bagian mihrab atau tempat pengimaman.
Bagian mihrab ini berada pada dinding sisi barat, dan jika kita melihat ke belakang akan tampak pintu masuk bagian dalam. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran denah dan luasan asli masjid pada awal pembangunannya. Tidak begitu luas dan berdenah bujur sangkar, yang ini merupakan salah satu karakter dari masjid kuno. Karakter masjid kuno di Jawa lainnya adalah bentuk konstruksi atap bersusun lebih dari satu, yang semakin atas semakin kecil. Dari wujud di depan tampak ada jeda antara struktur dinding bata kosot, dinding semen, dan atap, sehingga dapat diduga sebagian dinding masjid ini dahulu adalah berbahan dinding kayu. Sedangkan pada bangunan atapnya disangga oleh 4 tiang utama atau soko guru. Keempat tiang soko guru ini masih asli dan berbahan dari kayu jati. Masing-masing soko ini ditopang oleh umpak yang pada bagian atasnya terdapat ornamen yang mengingatkan kita pada bentuk kaki candi yang terdiri dari bagian sisi genta, belah rotan, dan pelipit. Jejak peninggalan lainnya adalah adanya mimbar berukir dari kayu jati ini. Dari sisi luar sangat tampak jelas sekali jejak batas bangunan masjid lama dan bangunan penambahannya. Ini adalah bagian tonjolan ruang mihrab tadi. Mari kita lihat dari kejauhan, nanti akan lebih jelas lagi batas dari bangunan masjid yang asli. Sahabat Jaga Budaya, dari sisi barat ini kita mendapatkan gambaran tentang luas bangunan masjid lama. Diduga terdapat dinding kayu dan kemudian bangunan atap bersusun 3. Dan di atas atap terdapat kemuncak atau mustoko yang dahulu berbahan tanah liat, namun yang ada sekarang adalah bentuk duplikasinya. Sahabat Jaga Budaya, dari penelusuran kita tadi tampak jelas perkembangan penambahan bangunan masjid. Hal ini dikarenakan masjid merupakan living monument yang senantiasa akan menyesuaikan kebutuhan akan ruang jamaahnya. Meskipun demikian, jejak bangunan peninggalan wali di Masjid Baitul Aziz ini masih dapat dilihat dengan jelas.